Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi ini karena kemurahan-Mu kami alami, rahmat-Mu yang baru Tuhan limpahkan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 21. Tertulis demikian. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan bukanlah hal yang mudah, tapi bukanlah hal yang sulit juga, asalkan kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ada beberapa faktor yang menjadi indikator tentang kehendak Tuhan. Pertama tentu adalah firman Tuhan. Kedua adalah situasi yang ada dan juga suara Roh Kudus. Seringkali kita dikuasai oleh keinginan dan pikiran sendiri sehingga tidak dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Atau kita mengerti tapi mengabaikannya. Dalam ayat ini saudara tertulis bagaimana sikap hamba dari Abraham yang sedang menjalankan tugas mencarikan seorang pasangan hidup bagi Ishak. Sebelumnya ia sudah berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan menuntunnya dan membuat perjalanannya berhasil. Sampai pada titik di dalam ayat ini, ia mengambil sikap mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu berdoa dan berpegang pada firman Tuhan. Dan selain itu, seringkali kita juga perlu untuk memiliki sikap seperti hamba Abraham ini, yaitu mengamat-amati dan berdiam diri, menimbang situasi, apakah itu adalah kehendak Tuhan atau bukan. Mari kita mengerti kedua hal ini, saudara. Yang pertama, mengamat-amati. Hal ini sama dengan memperhatikan, dan ini berarti bahwa kita memperhatikan dengan seksama situasi yang ada, yang sedang terjadi. Perhatikan semua tanda-tanda. Apa yang terbaca dari keadaan yang sedang berlangsung? Benarkah itu menunjukkan bukti akan kehendak Tuhan atau bukan? Nilailah itu dengan firman Tuhan. Adakah yang kita amati bersesuaian atau bertolak belakang dengan firman Tuhan? Dalam Hagai 1 ayat 7 tertulis, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita masih peka dan memperhatikan keadaan kita? Ataukah kita tidak lagi memperhatikan keadaan yang sedang terjadi? Tuhan dapat berbicara lewat keadaan yang ada. Dan lewat itu, kita dapat mengerti apa kehendaknya. Yang kedua, saudara, berdiam diri. Sikap berdiam diri berarti bahwa kita mau bersabar dan menantikan serta bersedia mendengarkan suara firman Tuhan. Kita perlu berdiam diri karena ada banyak suara yang bisa terdengar di pikiran kita. Padahal tidak semua suara itu berasal dari Tuhan. Dalam sikap berdiam diri ini, dengarkanlah suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa kita perlu berdiam diri, saudara? Karena kita seringkali tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita teledor dalam menimbang. Kita takut untuk rugi atau kehilangan. Kita berfokus pada diri sendiri dan bukan pada apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 7 bagian A dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selain berdoa dan berpegang teguh pada firman-Nya,
lakukanlah juga dua hal ini. Perhatikanlah keadaan yang ada dan berdiam dirilah untuk mengerti kehendak-Nya. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita untuk kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Landaskan tindakan kita bukan di atas kekhawatiran, hawa nafsu, atau ketergesa-gesaan, tapi landaskan semuanya dalam kebenaran yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Seringkali kami sudah berdoa, kami membaca firman-Mu, tapi kami lupa untuk memperhatikan situasi yang ada. Kami lupa untuk berdiam diri. Kami tidak memperhatikan tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan. Kami lalai untuk menuruti kehendak-Mu. Kami lebih mendengarkan pikiran kami sendiri. Tolong kami, Tuhan, supaya dalam kehidupan kami ini, di hari-hari yang akan kami jalani, kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengamati, kami memperhatikan situasi, dan berdiam diri untuk mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah terus ya Roh Kudus, untuk kami dapat berjalan terus dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam masalah persoalan, agar Tuhan Engkau melawat, menyembuhkan, berikan kesehatan yang sempurna, nyatakan pertolongan-Mu, berikan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan, karena Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.